warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia Bazlina, NIM 2017143406 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan SD yang diampu oleh Ibu Fiorida Intika. Baiklah, di sini saya sudah bersama Ibu Riza Noviana. Ibu Riza, tolong perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Riza Noviana. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri 247 Palembang yang beralamat di Jalan Sakti Wiratama, Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Kota Palembang. Dan saya mengajar di kelas 3. Baiklah, saya mau bertanya ini apa? Di kelas 3 itu ada berapa siswa, Bu? Sekitar 28 siswa. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pendidikan sekolah dasar? Kalau kita lihat di faktor-faktor keberhasilannya sih banyak ya. Di sini ada salah satunya, kalau saya melihat di sini ada 6 faktor, yaitu yang pertama tentang media pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum, guru, infrastruktur, dan manajerial kepala sekolah. Jadi 6 faktor ini yang saya sebutin ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan suatu sekolah itu sendiri menurut saya. Baik, jadi ada 6 faktor penentu ya, Bu? Iya. Menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru? Pertanyaan ketiga, Bu, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia itu memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Kalau melihat dari tujuan supervisi itu sendiri sih, dari informasi pendidikan dan kebudayaan, banyak yang dari tujuan supervisi itu bisa melihat kegiatan-kegiatan yang lebih efektif di sekolah itu, termasuk pendidikannya, membantu guru. Menurut saya lebih efektif dan lebih efisien dan sangat bermanfaat bagi pendidikan sekarang, apalagi sekolah-sekolah sekarang ini. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna bagi setiap sekolah, terutama saat sekolah dibutuhkan karena adanya wabah COVID-19 ini? Sistem informasi, kalau sistem informasi itu menurut saya sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi anak-anak sekarang ya, apalagi zaman milenial seperti ini. Kita itu tidak luput dari informasi yang harus informasi dari media cetak, elektronik, maupun dari mana saja ya, dari internet. Untuk pertanyaan kelima, apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Kalau menurut saya pribadi sih, kurikulum Merdeka Belajar itu cukup efektif untuk membantu guru, membantu kepala sekolah dalam mencapai proses belajar mengajar di sekolah. Jadi guru-guru itu bisa melakukan menerapkan program-program mereka sehingga bisa diterapkan sama anak-anak di sekolah. Jadi cukup efektif ya. Pertanyaan Tentang di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta didik. Apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak? Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Ibu? Yang pertama sih syarat peserta didik. Syarat peserta didik itu yang jelas, kalau anak-anak SD sih kelas 1 cukup umur 6 tahun. Terus yang jelas, kalau kita sekarang kan menerapkan zonasi, jadi kita lebih memilih untuk anak-anak yang lebih dekat zonasinya,
dekat dengan jarak di sekolah. Menurut Ibu, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang, dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidikan di sekolah ini? Menurut saya pengelolaan tenaga pendidik itu sangat penting, terutama meningkatkan SDM sumber daya manusianya itu sendiri, dan juga dimaksudkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab itu lebih merata pada tenaga pendidik yang lain. Menurut saya begitu. Pertanyaan ke-8, menurut Ibu, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Menurut saya hubungannya itu sangat erat ya, antara biaya pendidikannya dengan kualitas pendidikan. Iya, karena biaya pendidikan itu misalnya SD negeri ya, tentang bagaimana cara memanajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah, jadi bagaimana menerapkannya, menjalankan dana BOS itu sendiri sangat berhubungan dengan kualitas sekolah itu sendiri menurut saya. Pertanyaan ke-9 ini, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sekarang sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Kalau fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai, bisa dikategorikan cukup memadai, karena kita nggak terlalu yang sekolahnya yang jarak jauh antara pusat kota itu, jadi soal internet, sistem informasi itu masyarakat dan anak-anak sekolah bisa dapat mengaksesnya. Pertanyaan terakhir ini, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Antara sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan masyarakat itu masyarakat menerima, mengerti, juga memaklumi. Jadi kita bisa belajarnya lewat daring, bisa lewat video call atau video yang diupload oleh siswa untuk kirim ke guru-gurunya. Jadi masyarakat itu menerima lah, sangat-sangat menerima. Baiklah, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu sudah berkenan meluangkan